Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, gimana caranya komputer bisa menyelesaikan masalah yang rumit? Atau gimana GPS bisa menemukan rute tercepat? Jawabannya ada di dunia algoritma yang menarik. Intinya, algoritma itu seperti serangkaian instruksi langkah demi langkah. Anggap saja seperti resep untuk komputer. Algoritma memberitahu komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan urutan yang spesifik. Sama seperti resep yang memandu koki untuk memanggang kue, algoritma memandu komputer untuk melakukan tugas. Tugas-tugas ini bisa sesederhana menambahkan dua angka atau serumit memprediksi cuaca. Algoritma adalah blok bangunan program komputer, dan mereka ada di mana-mana di dunia digital kita. Dari mencari di internet hingga menggunakan media sosial, kita berinteraksi dengan algoritma setiap hari. Mantai mesim tu dispits lemem particular beditsing tipiras. Kata algoritma punya sejarah yang kaya, sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Kata ini berasal dari nama seorang matematikawan Persia, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, yang hidup sekitar abad ke-9. Dia sering disebut sebagai Bapak Aljabar. Al-Khwarizmi mengembangkan aturan sistematis untuk menyelesaikan persamaan linear dan kuadrat. Karyanya berperan penting dalam memperkenalkan sistem angka desimal ke dunia barat. Selama berabad-abad, konsep algoritma terus berkembang. Dengan munculnya komputer di abad ke-20, algoritma menjadi pusat ilmu komputer. Saat ini, algoritma digunakan dalam berbagai aplikasi membentuk cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Algoritma tidak hanya terbatas pada dunia komputer dan teknologi. Algoritma juga terkait erat dengan kehidupan sehari-hari kita, seringkali tanpa kita sadari. Misalnya seperti saat membuat secangkir kopi, kamu mengikuti serangkaian instruksi tertentu, menambahkan air, mengukur kopi, menyalakan mesin. Ini adalah algoritma yang sedang bekerja. Begitu juga saat kita mengikuti resep, mengurutkan setumpuk kartu, atau bahkan mengemudi ke tempat kerja, pada dasarnya kita menggunakan algoritma. Algoritma memberi kita pendekatan terstruktur untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Di dunia digital, algoritma menggerakkan mesin pencari, umpan media sosial, rekomendasi belanja online, dan masih banyak lagi. Algoritma adalah kekuatan tak terlihat di balik layar, yang terus bekerja untuk memproses informasi dan memberikan pengalaman yang disesuaikan. Bagian 4, ciri-ciri efisiensi, karakteristik algoritma yang baik. Tidak semua algoritma diciptakan sama. Algoritma yang baik dicirikan oleh beberapa faktor kunci. Yang pertama dan terpenting adalah kejelasan dan langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik. Setiap instruksi harus jelas dan mudah diikuti. Kedua, algoritma yang baik itu efisien. Algoritma harus bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan sumber daya yang paling sedikit, seperti waktu dan memori. Anggap saja seperti menemukan rute terpendek dan tercepat ke tujuanmu. Ketiga, algoritma haruslah kuat. Artinya, algoritma harus mampu menangani masukan atau kesalahan yang tidak terduga dengan baik tanpa mengalami error. Fleksibilitas juga penting, yang memungkinkan algoritma untuk diadaptasi dengan berbagai situasi. Terakhir, algoritma yang baik dapat digunakan kembali. Off-screen diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang tanpa perlu dibuat ulang tahap saat. Bagian 5, menavigasi proses, jenis-jenis proses algoritma. Algoritma hadir dalam berbagai jenis, masing-masing cocok untuk jenis tugas tertentu. Salah satu cara untuk mengklasifikasikannya adalah berdasarkan proses atau strukturnya. Beberapa jenis yang umum termasuk algoritma berurutan. Algoritma ini menjalankan instruksi satu demi satu dalam urutan linear, seperti mengikuti resep langkah demi langkah. Algoritma seleksi. Algoritma ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Anggap saja seperti memilih jalan di persimpangan berdasarkan kriteria tertentu. Algoritma iterasi. Algoritma ini mengulang serangkaian instruksi beberapa kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Algoritma konkuren. Algoritma ini memecah masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil yang dapat dipecahkan secara bersamaan, sehingga mempercepat proses. Ini hanyalah beberapa contoh, dan banyak algoritma menggabungkan elemen dari beberapa jenis untuk memecahkan masalah yang kompleks.